Shalom saudara-saudara, puji dan syukur pada hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah. Mari kita sempatkan waktu kita, siapkan hati kita untuk bisa mengikuti ibadah kita hari ini dengan fokus, dengan hati yang benar-benar untuk Tuhan. Untuk jemaat-jemaat yang ada di Facebook, YouTube, Zoom, semuanya mari kita beribadah, kita memuji Tuhan. Kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang begitu baik, hari yang begitu indah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami mungkin terpisah Tuhan di tempat yang berbeda-beda Tuhan Yesus, di waktu yang berbeda-beda Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan berubah Tuhan. Kuasa-Mu tidak akan terganggu oleh waktu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami akan bersorak, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilahkan semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Yesus Engkaulah sahabatku, haleluya. Berada di sisiku, kau sungguh membuatku
kaulah sahabatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berkenan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa nama Tuhan, nama yang mempunyai kuasa. Haleluya saudara. Amen. Haleluya. Mari kita lanjut memuji Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita percaya nama Yesus, nama dari segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku segala kuasa
di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan untuk kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau Allah kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan Yesus. Menaruh segalanya Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berikan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin memberikan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu kami tenang Tuhan Yesus. Kami bisa berdiam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. Will trust in you. I will trust. I will trust in you. Katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I
surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Mari sama-sama kita hayati lagu ini. Setiap kata yang kita nyanyikan, mari benar-benar keluar dari hati kita. Mari kita katakan, Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin mempercayai Engkau Tuhan. Kami ingin taruh semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan, Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. Katakan, I believe, I believe, I believe in you. I will walk with you, I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Yes, I believe, I believe in you. I will walk with you, I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I believe in you, Jesus. Angkat sembahanmu. Katakan, Lord, I believe in you. Oh, I believe. Oh, I believe, Jesus. Oh, hallelujah. I believe. Oh, I believe in you, Jesus. Even when the storm is raging, your words guide my heart. Even when it's hard to sing out, I will leave your name on high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I believe,
your plans. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Kami benar-benar ingin menaruh Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk momen yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi Tuhan kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa mendapati berkat yang begitu hebat Tuhan, yang begitu berharga Tuhan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan menjadi satu berkat, satu biji yang tertanam Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus. Sehingga dalam hati kami Tuhan, firman itu bisa bertumbuh, bisa berbuah Tuhan. Bahkan bisa berbuah berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyatakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya setiap hati para jemaat yang mendengarkan Tuhan bisa siap, bisa menerima Tuhan, bisa terbuka Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin siap dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Albert Tiko Alu untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tahun 2022, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau tes dulu dari New Life Chicago. Haleluya. Haleluya. Bagus Om. Suaranya bagus. Keluarnya di TV, speaker ya. Halo? Terus dimaikin dari TV. Dari laptopnya nggak open. Kedengaran. Halo? Kedengaran. Tes 1 2. Masuk. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus 2021 adalah Tuhan Yesus 2022. Tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya, saudara, memang
hari ini ada 3 station yang saling connect. Yang pimpin pujian dari Jakarta, Station Jakarta, Indonesia, dan juga Station New Life, Chicago, dan firman Tuhan dari GPDI Calvary, Washington DC area. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, walaupun ada sedikit halangan dikit untuk connectionnya, tapi puji Tuhan saat ini, haleluya, kita bisa ada di New Life dan Washington DC area. Puji Tuhan, haleluya. Yang mau ikut Facebook, silakan hubungi New Life Chicago, haleluya. Dan yang Zoom juga masih boleh ikut di Calvary Church ini. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah ada di 2022. Suara kotoran keluar. 2022 tahun 22 ini. Haleluya. Saya kira semua bisa dengar. Sudah tes. Sudah tes suara, semua dengar baik. Dan puji Tuhan. Mari kita mau tahu. Haleluya. Kita mau tahu rencana Tuhan dalam hidup kita di tahun 2022 ini. Mungkin di antara kita sudah punya rencana-rencana yang sudah tersusun rapi di saat-saat mau mengakhiri tahun 2021. Sudah menyusun begitu rupa untuk tahun 2022 nanti. Tetapi rencana manusia bukanlah rencana Tuhan. Rencana manusia bisa sukses, tetapi belum tentu 100%. Tapi rencana Tuhan, haleluya, tidak dapat digoyangkan. Mari, saudara, kita akan melihat di dalam Yesaya 14. Haleluya. Dalam kitab Yesaya 14. Haleluya. Kita buka ayat 24 dan 23. Ya. Yesaya 14 ayat 24 dulu. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Haleluya. Apa yang direncanakan Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Mungkin saudara, saya katakan tadi sudah punya rencana, sudah punya rancangan-rancangan yang tersusun rapi untuk tahun 2022. Haleluya. Dan mungkin saat ini saudara sementara menjalaninya, karena kita sudah ada di tahun 22. Tetapi percayalah bahwa rencana manusia itu banyak kali
ya ada yang tercapai mungkin 85%, 50%, 30%, 10%, bahkan ada yang rencana manusia gagal. Tetapi apa yang Tuhan katakan di ayat 24 tadi, rancangan Tuhan, saya ingin coba ulangi lagi, Tuhan semesta alam telah bersumpah. Nah, saudara, manusia tidak boleh bersumpah karena tidak ada kekuatan kuasa. Tetapi kalau Tuhan sampai bersumpah, wah, luar biasa, saudara. Untuk saudara dan saya, Tuhan mau bersumpah, yaitu firman-Nya. Sesungguhnya, bukan cuman asal ngomong, ya. Kalau manusia bilang sesungguhnya, belum tentu benar. Tetapi kalau Tuhan katakan sesungguhnya, itu betul-betul terjadi, saudara. Haleluya. Ya, sesungguhnya seperti yang kumaksud. Apa yang dimaksud Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara? Yang dimaksud Tuhan, wah, saudara, untuk tahun 22 ini mungkin ada yang belum tahu, ya. Tapi tentu saja kita mau cari tahu apa maksudnya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya ngecek saja. Apa maksudnya Tuhan dalam hidup kita? Banyak orang mengira-ngira apa maksud Tuhan dalam hidup saya ini di tahun 2022 ini. Kalau kita mau cari tahu, saudara, haleluya, ya. Kita lihat bagaimana rahasia-rahasia Tuhan untuk kita, untuk hidup kita di tahun 22 ini. Ya. Ada yang sudah direncanakan Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Ada yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan gereja. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan penginjilan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan organisasi. Tetapi hari ini saya ingin menekankan apa rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Kalau saudara mau cari tahu, tidak lain, yaitu saudara harus punya hubungan erat dengan penyampai-penyampai, ya, yang membuka rahasia-rahasia hati Tuhan. Ada banyak, ya, yang coba-coba meramal hidup manusia. Tetapi hanya satu yang bisa kita percaya, yaitu apabila kita sering atau banyak membaca akan kitab rahasia Tuhan. Tidak lain yaitu firman Tuhan. Amos 3 ayat 7. Haleluya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanya menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Haleluya. Tuhan tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada manusia tanpa Dia menyampaikan kepada
utusan-utusannya. Saudara, manusia di dunia ini berapa juta, berapa miliar. Tapi Tuhan mau menyampaikan rahasia-rahasianya, Tuhan mau menyampaikan rencana-rencananya, rancangan-rancangannya selalu lewat para nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama, para hamba-hamba Tuhan dalam Perjanjian Baru, bahkan sampai hari ini. Haleluya, saya masih percaya bahwa Tuhan membuka rahasia-rahasia kehidupan manusia lewat hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Apa rahasia yang terpenting dalam hidup kita? Saudara, setiap kali kita mau menyambut tahun baru, biasanya kita itu didahului oleh perayaan Natal yang luar biasa. Seperti kita sudah lewati pada tahun 21 Desember. Mulai dari masuk Desember, perayaan-perayaan luar biasa teristimewa bagi umat Kristen. Walaupun menghadapi pandemi, walaupun menghadapi banyak badai, walaupun banyak masalah, namun orang-orang Kristen, orang percaya tetap bersukacita, tetap mau menyambut Natal itu dengan semeriah-meriahnya. Ada yang memakai gereja, ada yang memakai gedung, ada yang memakai hotel, ada yang memakai lapangan-lapangan terbuka. Kenapa? Karena mereka mau menyambut siapa dia. Ya. Haleluya. Yaitu Raja Damai. Haleluya. Haleluya. Menyambut Raja Damai. Haleluya. Ini satu rahasia yang pertama yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun 22 ini. Kita sudah menyambut Raja Damai di Natal bulan yang lalu. Namun banyak umat Kristen sayangnya tidak meresapi, tidak meyakini bahwa Raja Damai itu sudah lahir di dalam hidupnya sendiri. Haleluya. Hanya sekedar pesta, hanya sekedar perayaan-perayaan. Tetapi apabila menghadapi masalah, apabila menghadapi tantangan, ya, apabila menghadapi sakit penyakit, banyak yang lupa bahwa di dalam hidupnya ada raja di atas segala raja. Haleluya. Itulah salah satu dari tiga bagian besar rancangan Allah bagi umatnya. Yaitu pertama yang saya katakan tadi, Dia datang, Dia ada, Dia bersama kita di tahun 22 ini. Bukan sebagai teman biasa, bukan sebagai manusia, tapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja adalah satu simbol kekuatan, kuasa yang luar biasa. Kalau hanya bilang raja, itu adalah raja di dunia. Tetapi yang menyertai kita, yang kita punya pemimpin, bukan hanya raja di dunia, tetapi adalah raja di atas segala raja. Siapa yang dapat melawan? Haleluya. Ya, tadi ada nyanyian saya sempat simak sedikit, ya.
Raja sumber kekuatan yang memimpin kita dari kemuliaan sampai pada kemuliaan yang seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu sebabnya kita terlalu yakin bahwa rancangan Allah yang luar biasa di tahun 2022 ini, mari kita canangkan dalam hati kita, bukan hanya di pikiran kita, bahwa yang menyertai kita di tahun 2022 ini sudah diset oleh Tuhan, bahwa kita mempunyai pemimpin, bukan asal pemimpin. Ya. Ini kerinduan seluruh umat manusia. Bangsa Israel pernah vakum, tidak punya raja. Sekian lama tahun. Mereka merasa gelisah, mereka merasa tertekan, mereka merasa dijajah, tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, nanti pada Lukas 2 ada satu announcement. Pada saat gembala-gembala kedinginan di padang, muncul satu berita dari langit. Pasukan malaikat surga turun, mengatakan, jangan takut. Ya, sesungguhnya raja di atas segala raja sudah lahir. Saudara, bagaimana sukacita daripada gembala-gembala ini? Inilah yang kita harus alami di tahun 22 ini. Bahwa kita bukan seperti bangsa Israel pada sebelum kelahiran Yesus. Tapi kita ada di tengah-tengah yang zaman yang luar biasa. Kita ada walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh kekacauan ini, tetapi yang kita punya pemimpin bukan hanya manusia biasa, tetapi Raja Damai. Haleluya. Haleluya. Raja Damai itu yang dicanangkan Tuhan dalam hidup kita. Baca ulang ayat tadi. Haleluya. Kita tidak banyak ayat hari ini. Yesaya 14 ayat 24. Haleluya. Dan lanjut 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya yang telah terancung, siapakah yang dapat membuat ditarik kembali? Amin. Haleluya. Kalau tangan Tuhan sudah diacungkan, kalau tangan Tuhan sudah diangkat, haleluya, ya, Tuhan semesta alam telah merancangkan ini semua, ya. Siapa yang dapat menarik tangan Tuhan? Haleluya. Tangan Tuhan yang diangkat untuk mengesahkan bahwa di tahun ini, haleluya, ya, ada rancangan yang luar biasa, ya, rancangan damai sejahtera, ya, haleluya. Kedua, haleluya, Dia memberikan keselamatan dan hidup kekal kepada sebanyak mungkin orang. Haleluya. Ya. Inilah rancangan Tuhan. Kalau kita lihat kronologi kelahiran Yesus, dia lahir di kandang yang hina. Dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga tukang kayu, Yusuf. Lalu setelah itu, saudara, dia bukan hanya datang memperkenalkan saja bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Tapi rancangan yang kedua oleh Allah sendiri,
yaitu untuk mendatangkan keselamatan dan hidup kekal, haleluya, kepada sebanyak mungkin orang, haleluya, ya, yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia di hari-hari akhir ini, ya. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Siapa yang disuruh oleh Allah? Yang disuruh oleh Allah adalah firman-Nya, bukan perkataan manusia. Firman-Nya adalah Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Sebab itu firman-Nya itu datang sebagai Raja Damai. Firman itu datang sebagai Juru Selamat yang menyediakan keselamatan yang kekal. Bukan hanya datang jadi Raja, tetapi juga rela mati untuk keselamatan saudara dan saya. Rela dipaku di atas kayu salib. Rela menderita yang luar biasa. Kita punya penderitaan belum seberapa saudara. Ya, kalau kita lagi menderita, mari kita buka mata, pandang Yesus di atas kayu salib. Penderitaan yang luar biasa. Ini Raja di atas segala raja, rela mati untuk saudara dan saya, supaya kita tidak menderita lagi seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ambil semua. Haleluya. Ya. Dan semua apa yang sudah dicanangkannya Tuhan tidak akan kembali kosong. Kalau firman-Nya sudah diberitakan, kalau firman-Nya sudah dicanangkan, kalau firman-Nya sudah berkumandang di seluruh dunia ini, ya, dari bawah jembatan saya percaya sampai di istana-istana, firman Tuhan sudah disampaikan. Saudara, haleluya, maka pekabaran Injil itu sudah menjangkau semua umat manusia. Lalu apa yang terjadi? Ya, kedua, akan terjadi kegerakan besar, revival di seluruh dunia. Saya percaya tahun-tahun yang akan datang ini adalah tahun revival, tahun kegerakan, tahun keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita sudah melihat banyak, bukan hanya pendeta yang bekerja, bukan hanya penginjil yang bekerja memberitakan Injil, tetapi Tuhan turut bekerja. Saudara, dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan sendiri turut bekerja. Haleluya. Kalau penginjil-penginjil mulai malas-malas, ya, anak-anak Tuhan mulai malu-malu bersaksi tentang Yesus, Tuhan sendiri turun langsung bekerja bersama untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Banyak kesaksian orang-orang yang anti-Kristen, anti-Yesus sudah menerima Yesus sendiri karena Yesus mengunjungi mereka. Haleluya, dengan cara-cara mereka. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebar firman Tuhan, tetapi yang terakhir adalah terlihat akan terjadi perubahan, transformasi besar-besaran di tengah-tengah masyarakat dunia hari-hari akhir ini. Keselamatan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau luar biasa. Engkau sementara bekerja bersama menyukseskan semua rencana Tuhan dalam kehidupan umat manusia di mana saja berada.
kehidupan gereja-gereja yang nanti akan mengalami transformasi yang luar biasa, yang akan menghadapi revival besar di akhir zaman ini. Pakai kami semua Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami kembali ke Chicago lebih dulu. Kami persilahkan. Haleluya. Haleluya, puji syukur ibadah firman Tuhan yang begitu menguatkan kita di awal tahun ini, di mana kita lebih lagi dikuatkan untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi di tahun yang ini, tahun yang kita masih seperti tadi dikatakan, kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi kita yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan tadi seperti yang Om Albert katakan, jika sudah ditentukan maka itu akan terjadi. Haleluya. Terima kasih Om Albert. Mari kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kau yang termulia di bumi di
di Chicago bisa memberikan yang terbaik melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi melalui Zelle di gpdinlc.com. Seberapapun yang diberikan ataupun yang ada partisipasi dari saudara merupakan satu persembahan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Untuk pengumuman, minggu ini masih belum ada kegiatan gereja, jadi masih belum ada youth, Sunday school, prayer warrior, salt, semuanya masih belum ada. Jadi nanti tinggal kita menunggu pengumuman selanjutnya melalui grup gereja. Lalu kita akan bertemu lagi minggu depan di hari Minggu di jam yang sama, jam 9 pagi melalui streaming di Zoom, Facebook maupun YouTube, dan juga jemaat-jemaat juga bisa hadir di Pastori. Haleluya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah dan meluas di setiap daripada kita. Haleluya. Agungkan Tuhan dan kiranya terpuji nama-Mu ya Bapa, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka. Ya, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, haleluya, tidak menimpa. Dengan iman engkau katakan, sehingga kesakitan, hingga kesakitan tidak menimpa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sumber berkat itu. Dia yang mempunyai berkat. Haleluya Yesus. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus.
blessing yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Daripada malapetaka. Yes Lord, haleluya. Sehingga Kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan, amin, amin, haleluya, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Engkau berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak terima pujian, saudara. Dia yang layak terima pengagungan kita. Saat ini adalah saat di mana Tuhan sedang membebaskan kita. Tuhan sedang memulihkan kita. Tuhan pulihkan dari segala sakit penyakit. Tuhan pulihkan dari segala persoalan. Tuhan pulihkan dari segala kebutuhan finansial, masa depan saudara, studi saudara. Tuhan sedang pulihkan menjadi lebih baik, menjadi lebih diberkati Tuhan. Dan saatnya kami angkat tangan. Kami mau berkata dengan iman, kami confesskan DNA Kristus mengalir dalam hidup kami. DNA kami digantikan dengan DNA-Mu ya Tuhan. Kami adalah ciptaan baru. Kami adalah manusia-manusia kepunyaan Allah. Oleh karena itu kami mau katakan bahwa minggu yang akan berjalan, bulan yang akan berjalan, dan tahun 2022 adalah double victory bagi kami. Di mana Tuhan mengembalikan berkat-berkat berganda bagi kami. Bahkan ada fruitful, ada keberhasilan-keberhasilan yang kami tidak bisa lihat dengan mata jasmani, dan kami bisa lihat dengan mata rohani bahwa tahun 2022 ini adalah tahun di mana Tuhan akan mengadakan apa yang kami butuhkan. Tuhan akan memberikan apa yang kami rindukan. Keluarga semakin diberkati. Keluarga, suami, istri, anak-anak semakin kuat di dalam Tuhan. Istri-istri, suami-suami, anak-anak, pelajar-pelajar, student yang ada, mereka adalah orang-orang yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan sehingga mereka akan menuai 100 kali lipat. Di mana kami belum melihat tahun lalu, tahun ini kami akan lihat. Tuhan akan adakan legal status umat-umat Tuhan. Tuhan akan adakan pemeliharaan, akan Engkau nyatakan yang sedang bergumul untuk ya Tuhan masalah kesehatan, sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kuasanya tidak ada bayang perubahan. Hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami jemaat GPD New Life Chicago merindukan sebuah gedung untuk kami beribadah. Tuhan, sudah ada gedung yang kami lihat. Tuhan yang buka jalan. Dana yang kami perlukan, Tuhan adakan. Karena kami punya Tuhan yang bermultiply. Kami punya Tuhan yang mengadakan. Dari tidak ada menjadi surplus. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Kami percaya panitia pengadaan gedung gereja, Engkau yang satukan kami jemaat Tuhan. Panitia, ketua, sekretaris, bendahara, sampai kepada kami keluarga gembala, sampai kepada umat-umat Tuhan. Lihat kerinduan umat-umat-Mu membutuhkan gedung tempat beribadah. Tuhan yang mengadakan. Engkau Jehovah Jireh yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah El Kibor, Allah yang melampaui keberadaan kekuatan manusia. Oleh karena itu dengan iman kami mau mengangkat tangan. Bapak Ibu yang ada di rumah, di YouTube, di Facebook, bahkan di Zoom, angkat tanganmu dengan iman. Katakan, ini tangan kami ya Bapa. Kami mau menerima berkat double victory, double blessing yang dari Tuhan. Ada berkat-berkat pelipat gandaan Engkau sedang menyatakan bagi kami. Ada berkat-berkat yang supernatural. Ada
ilahi yang sedang turunkan bagi kami. Kami mulai berkata, kami mulai dipulihkan, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami berhasil, dan kami akan berjalan di atas masalah kami. Kami akan lebih daripada orang yang menang. Kami tidak akan dikalahkan karena ada firman, ada Roh Kudus, ada Allah sendiri yang berperang ganti kami. Oleh karena itu kiranya berkat sukacita, berkat persekutuan Allah Roh Kudus, berkat penghiburan, berkat-berkat yang melampaui akal manusia akan menjadi bagian kami. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau adalah orang-orang yang diperkuat oleh Tuhan untuk memenangkan pertandingan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang supernatural dari Tuhan. Kami terima berkat promosi dari Tuhan, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Happy Sunday dan God bless you. Dan secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Albert Tikoalu, Gembala GPD Kalvari, Washington DC area, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan thank you buat everyone, baik di Zoom, di Facebook, bahkan di YouTube, yang sudah mengikuti acara ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang, di waktu yang berbeda, tapi hadirat Allah tidak pernah berbeda, yang selalu nyata bagi kita semua. Happy Sunday, God bless you and we love you all. Haleluya. Puji Tuhan.